Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzal Farhansyah dengan NPM 2175351 dari kelas MI2B. Kini saya akan melanjutkan proyek 2, melanjutkan proyek 1, sekarang adalah proyek 2, yaitu physical design. Nah, ini proyek 1, saya sudah membahas tentang konseptual design yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang adalah mapping atau physical design, atau yang bisa disebut implementasi dari konseptual design ke physical design. Nah, pertama balai desa sebagai konseptual desainnya, terus diimplementasikan ke physical design yang di bawah tabel. Pertama ada balai desa, entitas balai desa, disingkat BSA, dengan ID desa sebagai primary key dan optionality-nya mandatory. Nama desa, kode pos, alamat sebagai mandatory. Kemudian ada entitas warga, ID warga dan NIK sebagai primary key dan optionalitasnya mandatory. Ada nama warga dan nomor tanggal lahir, itu juga mandatory, dan nomor HP di sini opsionalitas. Terus ada relasinya, ada ID desa, ID petugas, nomor pengecekan, dan ID pasien, itu mandatory, dan key-type-nya foreign key. Kemudian ada entitas petugas, ada ID petugas sebagai primary key dan mandatory, nama petugas sebagai mandatory, nomor HP opsionalitas, dan relasinya ada ID desa, foreign key, dengan optionality mandatory. Nah, ini ada entitas pengecekan. Sini relasi cukup banyak. Nomor pengecekan sebagai primary key dan mandatory, ID pasien sebagai mandatory, tanggal sebagai mandatory, terangan itu optionality-nya opsionalitas. Nah, di sini origin key-nya ada ID warga, NIK, ID petugas, ID Sinovac, ID AstraZeneca, ID Pfizer, ID Moderna, origin key-nya, dan optionality-nya semuanya mandatory. Kemudian ada entitas Sinovac, singkatan SFC, ada ID Sinovac, primary key, dan optionality-nya mandatory, dosis per mil, optionality-nya mandatory, ID dosis, origin type-nya origin key, dan optionality-nya mandatory. Kemudian ada AstraZeneca, sini ID AstraZeneca, primary key-nya dan optionality-nya mandatory, dosis per mil juga mandatory. Nah, ID dosis origin key, optionality-nya mandatory. Kemudian ada Pfizer, singkatannya Pfizer, ID Pfizer sebagai primary key dan optionality-nya mandatory, dosis per mil mandatory, ID dosis mandatory, dan key type-nya origin key. Ada Moderna, singkatannya mRN, ada ID Moderna sebagai optionality, key type-nya primary key, ada dosis per mil, optionality-nya mandatory, ada dosis, optionality-nya mandatory, dan key type-nya origin key. Kemudian ada supertype dosis 2. Sini supertype dosis 2 ada ID dosis sebagai primary key dan optionality-nya mandatory, tanggal optionality-nya mandatory. Kemudian selanjutnya subtype. Di subtype ada pertama 1 bulan, tingkatan SBN, ID dosis sebagai primary key dan origin key-nya, optionality-nya mandatory, ada ID primary key, optionality-nya mandatory, keterangan optionality-nya opsionalitas, boleh diisi atau tidak. Terus ada 2 bulan primary key dan origin key-nya itu ID dosis, optionality-nya mandatory, ada ID mandatory, dan key type-nya primary key, ada keterangan optionality-nya opsional, boleh diisi atau tidak. Nah, ini physical design
yang sudah diimplementasikan dari conceptual design pada data modeler. Di sini ada entitas balai desa, ada petugas, warga, pengecekan, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dosis 2 sebagai supertype, 1 bulan, 2 bulan sebagai subtype. Ini saya menggunakan ARC. Kenapa menggunakan ARC? Karena warga setelah pengecekan harus milih salah satu antara Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Tidak boleh empat-empatnya dipilih. Nah, selanjutnya habis memilih salah satu, kemudian menentukan dosis mana. Misalnya Sinovac itu 1 bulan, makanya Sinovac ke 1 bulan, dan AstraZeneca itu ke 2 bulan, subtype 2 bulan, dan seterusnya. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.